Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Bu. Selamat pagi Bapak dan teman-teman yang sekarang sedang menonton di YouTube Penerbit Adab. Nah, di sini kembali lagi dengan saya, Adinda Aprilianti, tentunya akan memasuki sesi bedah bukunya, yaitu untuk sesi bedah buku kali ini kita akan membedah buku tentang tindak pidana di bidang perpajakan. Betul yang ini ya Bapak untuk bukunya. Di sini saya tentunya tidak sendirian untuk membedah buku tindak pidana perpajakan ini, yaitu langsung ditemani oleh Bapak Henry Edison selaku penulis dari buku Tindak Pidana di Bidang Perpajakan ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Bu. Pagi Bapak, bagaimana kabarnya? Kabar baik, Bu. Baik. Nah, tak kenal maka tak sayang nih Bapak. Nah, alangkah baiknya Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya teman-teman juga mengetahui background dari Bapak Henry Edison sebagai penulis tindak pidana di bidang perpajakan ini. Baik, saya memperkenalkan diri dulu, Bu ya. Nama saya Henry Edison, sebagaimana data yang termuat dalam buku tadi tertulis. Saya lahirnya Sumatera Barat, Payakumbuh, dan saya bekerja di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, berprofesi sebagai jaksa. Saya menamatkan pendidikan satu saya di Universitas Medan Area, Sumatera Utara, dan kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah, ngambil S2, dan terakhir di Universitas Sultan Agung ya, Semarang untuk menyelesaikan program doktor saya. Mungkin yang bisa saya kenalkan. Baik Bapak. Nah, untuk dari pengalaman kesibukan Bapak juga sangat luar biasa ya Bapak sehingga bisa menghasilkan buku tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, mungkin buku ini juga secara garis besar yaitu tentang tindak pidana di bidang perpajakan ya Bapak. Nah, untuk mengetahui lebih dalam nih Bapak. Nah, di sini kita akan langsung memasuki sesi bedah bukunya di mana nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Bapak terkait tentang bukunya, pengalaman Bapak, ataupun yang lainnya supaya teman-teman yang sekarang sedang menonton lebih tahu lagi nih Bapak dari isi buku tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, untuk yang pertama nih Bapak, alasan Bapak kenapa sih menulis buku ini itu apa saja sih Bapak? Kalau boleh tahu, biar teman-teman juga yang sekarang menonton tahu. Saya menulis buku tindak pidana perpajakan. Ini dibedakan ya dengan sengketa pajak. Kalau sengketa pajak, peradilannya adalah di peradilan pajak. Kalau tindak pidana di bidang perpajakan itu proses penyelesaiannya adalah di pengadilan umum. Gitu, Bu. Buku ini berbicara tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Tadi saya sudah awal mengatakan itu dibedakan dengan sengketa pajak ya. Ini bukan masalah sengketa pajak, tapi tindak pidana perpajakan yang oleh undang-undang perpajakan dianggap sebagai kejahatan, dan apabila ada pelaku tindak pidana di bidang perpajakan akan diproses oleh penyidik pajak dari Direktorat Jenderal Pajak dan kemudian akan diserahkan kepada penuntut umum untuk dibawa ke pengadilan disidangkan. Demikian, Bu. Baik Bapak, dari alasan Bapak kenapa menulis buku ini juga ada sebab dan akibatnya ya Bapak sehingga bisa menghasilkan buku tindak pidana di bidang perpajakan ini. Nah, selain itu Bapak untuk buku ini itu dalam penulisannya itu memiliki ide dari mana saja sih Bapak? Kebetulan saya sering menangani perkara tindak pidana di bidang perpajakan, sehingga saya ingin berbagi ilmu untuk ide untuk memahami apa yang dimaksud dengan tindak pidana perpajakan. Di buku judul yang saya tulis ini, yaitu tindak pidana di bidang perpajakan, akan membahas jenis-jenis tindak pidana di bidang perpajakan tersebut dan bagaimana penafsiran serta penerapannya di dalam praktek. Kebetulan saya juga berprofesi sebagai penegak hukum yang juga menangani perkara ini. Mungkin. Baik Bapak, dari pengalaman Bapak juga menghasilkan buku ini ya Bapak. Tentunya tindak pidana dari bidang perpajakan ini juga sesuai dengan background Bapak, yaitu tentang hukum ataupun yang lainnya. Nah Bapak, untuk buku ini gitu Pak, kenapa sih Bapak dari Bapak sendiri itu yang akhirnya fix itu untuk mengambil judul tindakan pidana di bidang perpajakan ini? Nah alasan Bapak untuk kenapa nih akhirnya mengambil judul ini gitu Pak? Judul ini menurut saya ya menarik. Karena apa? Karena terminologi yang digunakan oleh Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan itu menggunakan istilah tindak pidana di bidang perpajakan. Makanya saya ambil judulnya itu, demikian Bu. Tindak pidana di bidang perpajakan. Jadi bukan tindak pidana perpajakan. Dia menggunakan istilah
atau kita gunakan terminologi ya, yaitu tindak pidana di bidang perpajakan yang digunakan oleh Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan namanya untuk saat ini. Baik Bapak, untuk teman-teman juga supaya yang ingin lebih mengetahui lagi tentang tindak pidana di bidang perpajakan ini bisa langsung dibaca ya Bapak untuk bukunya. Nah, untuk lebih detailnya lagi, teman-teman juga bisa menonton untuk sesi bedah bukunya ini sampai selesai karena nanti kita akan mengulik-ngulik lebih jauh lagi tentang tindak pidana di bidang perpajakan ini bersama Bapak Henry Edison. Nah, Bapak, untuk penulisan buku ini juga tentunya memiliki tantangan ataupun hambatannya ya Bapak. Nah, kalau boleh tahu nih Bapak, untuk tantangan dalam menulis buku ini itu apa saja Bapak? Tantangannya ya, kalau tantangannya kadang-kadang untuk mendapatkan apa istilahnya sumber-sumbernya itu satu. Kemudian juga yang menjadi hambatan kadang waktu kita juga kadang terbatas ya. Jadi memang agak lama buku ini kayaknya sudah hampir setahun saya baru bisa menyelesaikannya. Kadang waktu ya, Bu ya. Dan kemudian beberapa literasi yang harus kita pelajari. Di mana di buku ini kan kita mulai membahas mulai dari sejarah perpajakan zaman sebelum sebelum penjajahan, kemudian zaman penjajahan, dan kemudian zaman kemerdekaan sampai saat ini. Mungkin Bu. Baik Bapak, dari proses penulisannya tentunya juga memiliki tantangannya masing-masing ya Bapak. Dari tantangan itu juga yang akhirnya menghasilkan buku tindak pidana di bidang perpajakan ini dan prosesnya juga cukup lama ya Bapak untuk menghasilkan karya yang luar biasa ini yang sangat menginspirasi teman-teman karena buku ini itu tentang kedudukan hukum pajak juga memiliki karakteristik ya Bapak sehingga Ya, bisa mengetahui lebih dalam lagi tindak pidana di dunia di bidang perpajakan. Nah, Bapak, untuk lebih detailnya lagi nih Bapak, tadi kan sudah dijelaskan ya Bapak terkait tentang inti dari buku ini itu tentang apa? Tentunya tentang tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, kalau untuk buku ini gitu Pak, lebih detailnya lagi buku ini itu membahas tentang apa saja sih Bapak? baik. Jadi tadi Ibu telah menyampaikan tentang ada karakteristik tersendiri ya dalam hukum pidana perpajakan. Jadi hukum perpajakan ini tidak semata-mata tindak pidana penghukumannya yang diutamakan, karena dia salah satunya apa filosofi ekonomi itu yang diutamakan di bidang perpajakan ini. Sehingga kadang penyelesaian tindak pidana perpajakan lebih diutamakan penyelesaian di luar proses pengadilan atau yang sering kita sebut out of court settlement ya. Kenapa? Karena yang diutamakan pengembalian kerugian pada pendapatan negara. Apabila ditemukan ada tindak pidana di bidang perpajakan, biasanya kan ditemukan kerugian pendapatan negara. Nah, apabila dalam proses penyidikan pelaku atau tersangka mau mengembalikan kerugian yang sudah ditetapkan tadi dengan membayar dendanya biasanya 4 kali denda, maka 4 kali denda ditambah pokoknya tadi, maka bisa dihentikan penyidikannya. Artinya tidak perlu dilanjutkan sampai ke tahap persidangan. Bahkan juga sampai di tahap penuntutan pada kejaksaan, jasa penuntut juga bisa dihentikan dengan adanya pengembalian kerugian negara. Bahkan dengan undang-undang tindak pidana perpajakan yang baru, penyelesaiannya bisa sampai di tahap pengadilan. Jadi walaupun sedang sidang, bisa dihentikan persidangannya dengan adanya pengembalian tersebut. Artinya pelaku tidak perlu dihukum apabila dia mau mengembalikan kerugian. Nah ini yang kita sebut maksudnya tadi lebih filosofi ekonominya itu dan substansi utama pajak yang berkorelasi dengan penerimaan negara atau pendapatan negara dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Satu yang saya sampaikan bahwasanya pajak ini sebenarnya adalah pendapatan sumber utama negara, sumber utama pendapatan negara. Nah, salah satu untuk menekan pelaku atau wajib pajak mematuhi pajak tersebut adalah dengan cara menggunakan hukum pidana. Ini salah satu. Makanya hukum pidana itu hanya ultimum remedium, artinya langkah terakhir. Apabila mereka mau mengembalikan kerugian yang telah mereka timbulkan pada pendapatan negara, maka mereka tidak perlu dihukum. Demikian.
Untuk penjelasannya juga sangat luar biasa sekali supaya bisa teman-teman juga jadi lebih mengetahui lagi dunia perpajakan tentunya di bidang perpajakan ini ya Bapak. Nah, untuk teman-teman juga yang sekarang lagi menonton yang sedang mencari tentang buku tentang tindak pidana di bidang perpajakan juga ini sangat cocok ya Bapak untuk dibaca karena buku ini juga memiliki ajas-ajas pidana ataupun hukum yang nantinya akan teman-teman ketahui. Nah, untuk selanjutnya Bapak, nah dari Bapak sendiri itu kenapa sih orang-orang mesti memiliki ataupun membeli buku ini gitu Pak? Ya, buku ini saya tulis dengan tujuan bisa digunakan juga samping apa istilahnya praktisi penegak hukum ya, penegak hukum yang menangani perkara-perkara di bidang perpajakan. Saya berharap juga buku ini memberi sumbangsi pemikiran tentang bagaimana penyelesaian tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan saya menulisnya ini dengan menyesuaikan dengan KUHP kita yang baru. Baik Bapak, dari orang-orang juga mestinya harus supaya lebih tahu lagi ya Bapak tentang tindak pidana di bidang perpajakan ini karena di buku ini juga sudah menjelaskan beberapa eh, materi juga tentang tindak pidana di bidang perpajakan ini. Nah Bapak, untuk yang tadi kan sudah disebutkan ya Bapak untuk buku ini cocoknya di praktisi ataupun yang lainnya gitu Pak. Nah, buku ini juga cocoknya ke segmentasi mana saja sih Bapak supaya teman-teman juga mengetahui untuk buku ini cocoknya ke segi apa? Coba diulangi dulu segi apa tadi? Ya, ke segmentasi mana saja sih Bapak buku ini cocoknya? Oke, ya, segmentasinya bisa juga kepada praktisi hukum ya, bisa juga kepada mahasiswa, bisa juga kepada lembaga-lembaga pendidikan lainnya untuk sekedar penambah pengetahuan. Karena di buku ini ya saya di samping berbicara soal apa namanya soal tindak pidana perpajakannya juga saya bicara soal apa itu pajak dan kemudian juga sejarah perpajakan di Indonesia mulai dari zaman sebelum penjajahan masih zaman-zaman kerajaan dan kemudian masuk pada zaman penjajahan Belanda dan kemudian setelah kita merdeka demikian juga pembaharuan hukum pidana kita. Demikian Bu. Baik Bapak, untuk segmentasi buku ini juga sangat umum ya Bapak, bukan hanya Betul. praktisi atau mahasiswa saja. Nah, kalau teman-teman juga ingin mengetahui lebih lanjut lagi, boleh langsung dibaca juga ya Bapak untuk buku ini juga. Nah, buku ini juga sangat bermanfaat buat teman-teman soal aku ingin mengetahui tentang tindak pidana di bidang perpajakan ataupun di bidang hukum yang lainnya ya Bapak, ini sangat bermanfaat. Nah, Bapak, untuk pertanyaan terakhir dari sesi bedah bukunya, yaitu apakah ada pesan gitu Pak buat teman-teman yang sekarang sedang menonton sesi bedah bukunya gitu Pak. Jika ada boleh nanti disampaikan dari Bapaknya sendiri untuk pesannya. Pesan saya adalah bahwa itu terus berkembang. Demikian juga di dalam bidang hukum. Hukum adalah salah satu ilmu pengetahuan yang perlu dipelajari. Dan kemudian hukum di dalam kelompok-kelompok hukum ada namanya hukum perdata, pidana, administrasi negara, dan tata negara. Nah, dalam hukum pajak termasuk dalam kelompok hukum publik, administrasi negara, dan juga dia bersentuhan dengan hukum pidana. Saya berharap dengan buku ini dibaca oleh masyarakat atau siapapun, mudah-mudahan memberi cakrawala berpikir, memberi wawasan terkait dengan apa itu tindak pidana di bidang perpajakan dan apa itu yang dimaksud dengan pajak. Dengan berharapan buku ini mudah-mudahan juga memberi kontribusi bagi mahasiswa, bagi praktisi hukum untuk menggunakan buku ini sebagai bahan referensi dalam upaya penegakan hukum di bidang tindak pidana perpajakan. Itulah harapan saya. Semoga. Baik Bapak, untuk pesannya Alhamdulillah sudah disampaikan juga ya Bapak buat teman-teman juga yang ingin mengetahui lebih dalam lagi terkait tentang buku ini. Nah untuk buku ini juga sudah tersedia di Marketplace dan ada Store ya Bapak. Supaya ingin mengetahui kembali nih Bapak secara detailnya teman-teman juga bisa menonton dari sesi bedah buku ini supaya bisa mendengarkan penjelasan-penjelasan yang Bapak Henry Edison sudah jelaskan. Nah untuk teman-teman juga jangan lupa untuk membaca buku tindak pidana di bidang perpajakan ini karena ini juga sangat bermanfaat bagi semua orang yang memerlukan untuk mengetahui teori-teori ataupun tindak pidana di bidang perpajakan ini. Nah, Bapak, Alhamdulillah untuk sesi bedah bukunya sudah selesai.
Saya sudah menyampaikan beberapa pertanyaan dan Bapak juga sudah menyampaikan beberapa jawaban supaya semoga buat teman-teman juga yang sekarang sudah menonton bisa bermanfaat dari penjelasan Bapak yang sudah diberikan terkait tentang buku tindak pidana di bidang perpajakan ini ya Bapak. Bapak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf jika dari saya ada sedikit kesalahan ataupun kurang dalam penyampaian kata-katanya. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya dan sudah melakukan bedah bukunya. Terima kasih banyak Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.